181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Nah, sebelum kita baca terjemah, saya pengen ceritain dulu sedikit adegan yang berkaitan dengan ayat ini. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq lagi main ke sebuah kawasan atau ke sebuah pasar tempat orang-orang Yahudi ngumpul. Jadi kayak di Madinah itu kan ada orang Islam sama orang Yahudi kan hidup berdampingan. Cuman seringnya orang Yahudi ini bikin masalah. Mereka membatalkan perjanjian, mereka mengganggu kaum muslimin, mereka menyebarkan fitnah, termasuk salah satunya fitnah Aisyah selingkuh. Akhirnya satu demi satu kabilah Yahudi itu kemudian diusir oleh Nabi karena berkali-kali melanggar perjanjian. Maka jadilah kota Madinah itu hanya tinggal kaum muslimin saja. Tadinya Islam di Madinah itu sangat berdampingan dengan orang Yahudi. Karena dasarnya Islam itu kan rahmatan alamin ya. Nggak mau ngerecokin orang, nggak mau ganggu orang. Itu Islam banget tuh. Islam nggak mau ganggu orang, Nabi itu paling nggak enak ngerepotin orang. Itu tuh Islam banget. Tapi juga Islam punya prinsip. Dia punya hal yang buat dia itu nggak bisa ditawar. Salah satunya adalah kehormatan. Apalagi yang berkaitan dengan kehormatan perempuan. Kemudian masalah ideologi, hal-hal yang akidah, syariah, sehingga muncullah kalimat lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan cara agama kalian, kami dengan cara agama kami. Bisa nggak kayak gitu kita hidup? Nggak usah saling mengganggu. Bisa, oke. Tanda tangan perjanjian, jalan beberapa lama. Ternyata dilanggar sama orang Yahudi. Sekali dibiarin, diminta pertanggungjawaban 2 kali, kemudian Nabi menuntut 3 kali, udah berkali-kali sampai puncaknya yang paling parah misalnya kayak membunuh, mempermalukan perempuan muslimah, ini udah nggak bisa ditawar, makanya diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu itu kaum Yahudi masih berdampingan dengan Nabi. Satu hari Abu Bakar datang ke tempat main atau nongkrongnya orang Yahudi lah, kayak kafenya Yahudi lah mungkin atau restorannya Yahudi gitu kan, mereka lagi nongkrong. Datang Abu Bakar situ. Tadinya Abu Bakar datang niatnya baik, pengen silaturahim. Bukan silaturahim ya. Pengen temenan lah.
Karena sebetulnya silaturahim dalam makna aslinya hanya berlaku untuk keluarga. Sebutlah dengan bahasa kita silaturahim. Pengen silaturahim sama beberapa tokoh Yahudi, salah satunya bernama Fanhas. Nah, ketika sampai di tempat Fanhas nongkrong, Abu Bakar datang, terus Abu Bakar duduk dengan Fanhas, Abu Bakar ngobrol gitu sama Fanhas. Fanhas, kamu tahu kan Islam itu benar? Soalnya Fanhas ini siapa? Fanhas ini tokoh agama Yahudi yang memiliki ilmu sejarah yang bagus tentang nabi-nabi sebelumnya, yang dia membaca Alkitab, yang pasti di dalam Alkitab itu disebutkan tentang Nabi Muhammad. Makanya Abu Bakar ngobrol dengan Fanhas, baik-baik sih ngobrolnya. Fanhas, kamu tahu kan Islam itu benar? Kamu tahu kan Muhammad itu utusan Allah sesuai dengan yang kamu baca di dalam literasi kamu? Kata Fanhas, ya emang kenapa? Terus kenapa kamu gak ikut aja, gak beriman? Cuma nanya doang gitu, bukan maksa. Apa jawaban Fanhas? Bagaimana saya mau mengikuti sebuah agama yang Tuhannya itu miskin, yang Tuhannya itu fakir, dan dia membutuhkan harta dari kita. Ketika dia berfirman, "May yuqridullaha qardan hasana." Itulah bedanya orang yang kufurnya kufur fikrah, intelektual, dengan kufur karena dia nggak paham. Kalau orang yang kufur nggak paham, kita toleran banget. Orang-orang yang nggak suka dengan syariah karena dia nggak paham, kita toleran banget. Ya udah, nggak apa-apa, nggak maksa. Dia nggak mau menjalankan syariat, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mempengaruhi orang lain dengan sebuah propaganda, dengan framing negatif, dengan hal-hal yang membentuk opini publik yang salah, nah ini dalam Islam perlu diluruskan. Kalau di dalam masyarakat lingkungan bangsa kita tuh kayak beberapa tokoh sekuler liberal, salah satunya yang kemarin sempat ramai bilang menghafal Quran udah nggak penting gitu kan. Ya mungkin dia kurang baca sejarah juga menurut saya, padahal itu sejarah yang paling simpel sih, nggak harus jadi ahli. Bahwa di masa Nabi selain udah ada penghafal Quran, Nabi juga menyuruh sahabat untuk menulis Al-Quran. Udah ada penghafal Quran banyak, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada banyak sahabat penghafal Quran yang hidup di masa Nabi. Tapi tetap aja Nabi nyuruh nulis Al-Quran. Atau sebaliknya, udah ada yang nulis, tapi tetap aja Nabi memotivasi mereka menghafal Al-Quran. Jadi ada yang menghafal, ada yang menulis. Cuman belum dijilid kayak gini. Ini namanya mushaf. Kalau belum dijilid namanya nuskhah. Kalau udah dijilid namanya mushaf. Sudah satu jilid. Sehingga dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, An-Nas udah ada di sini semua gitu. Baik berbentuk fisik ataupun berbentuk platform digital kayak yang di handphone dan seterusnya. Dulu di masa Nabi belum dijilid, masih lembaran-lembaran yang terpisah. Ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di pelepah pohon, ada yang ditulis di batu. Sehingga sahabat-sahabat itu mendapatkan Al-Quran nggak utuh 30 juz. Lagian kan Al-Quran belum turun 30 juz kan? Baru turun sejuz, 5 juz, 10 juz, kan bertahap tuh. Sampai akhirnya turun total sebelum Nabi wafat 30 juz. Sehingga sahabat kalau baca Quran ada yang cuman di rumahnya itu 2 lembar, ya udah itu aja terus yang dibaca, soalnya dia nggak hafal. Ada sahabat yang baca Quran 1 juz, ya udah itu aja yang dihafal, yang dibaca. Baru kemudian dijilid pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif dari Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Abu Bakar, kenapa nggak kita jilid aja Al-Quran supaya nggak berceceran di mana-mana? Kata sahabat yang lain, ya Umar, gimana kita mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi? Ini pertanyaan sering muncul kan sekarang. Ngapain kita lakukan sesuatu yang nggak dilakukan Nabi? Kata Umar, seandainya Nabi masih hidup, pasti Nabi akan mengatakan ini baik. Kalau bahasa orang yang lebih fanatik lagi sekarang, tapi kan Nabi nggak melakukan. Seandainya itu baik, kenapa Nabi nggak ngelakuin? Berarti apa yang Nabi nggak lakuin berarti nggak baik. Nah ini nih pemikiran nggak terbuka. Umar itu orang yang sangat open minded banget. Sehingga dia banyak nyampein gagasan-gagasan yang justru kayak sesuatu yang baru gitu di zaman itu. Lalu akhirnya setelah disyurakan oleh para sahabat, mereka sepakat bahwa ini baik, maka dilakukanlah proses penjilidan Al-Quran pertama di masa Abu Bakar. Kemudian diulangi lagi, lebih teratur lagi di masa
Utsman bin Affan. Karena di masa Utsman itu ada semacam polemik soal tata cara membaca Al-Quran. Karena banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, lalu mereka salah dalam membaca ayat-ayat secara huruf, secara baris. Kalau baris saja masih mending, ini hurufnya salah. Kenapa huruf bisa salah Ustadz? Karena dulu Al-Quran itu tulisannya nggak ada titik. Kalau sekarang kita nyebut Arab gundul itu nggak ada baris ya. Kalau dulu tuh lebih gundul lagi. Bukan hanya nggak ada baris tapi nggak ada titik. Jadi shin dengan sin itu sama-sama nggak punya titik. Shad dengan dot itu sama, nggak ada titik. Lo dengan to sama, nggak ada titik. Ba, ta, sa sama, nggak ada titik. Jadi linusabbita bihi fuadak bisa dibaca linubayyina bihi fuadak. Jauh kan? Linusabbita bihi fuadak, untuk kami teguhkan hatimu dengannya. Bisa dibaca linubayyina bihi fuadak, untuk kami perjelas maksud di dalam hatimu dengannya. Itu jauh banget perbedaannya. Kenapa? Karena tidak ada titik. Akhirnya banyak orang non-Arab yang masuk Islam di masa Utsman salah membaca huruf. Jadilah Al-Quran itu agak banyak kesalahan. Dan itu rame yang membaca dengan cara yang salah. Akhirnya Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan lagi cara baca yang tadinya 10 huruf menjadi 1 huruf. 1 huruf menjadi 10 qiraat dan seterusnya, itu pokoknya rumit lah pokoknya. Sejarahnya rumit. Intinya di zaman Nabi itu udah ada smartphone dalam bentuk tulisan di lembaran-lembaran. Atau kenapa tetap dianjurkan menghafal Quran? Ini jawaban paling logis menurut sejarah. Belum lagi nanti ada jawaban dari sisi spiritual. Bahwa menghafal Quran itu fadilahnya luar biasa. Kita tuh dapat mahkota di padang mahsyar. Hanya orang yang tidak beriman atau ragu dengan janji Allah dan Rasul yang gak peduli dengan hal kayak gini. Bahwa nanti dia akan pakai mahkota cahaya di padang mahsyar. Dia bisa menyelamatkan 10 keluarganya. Gak bisa nyelamatin saudara kita, keluarga kita 10 orang dengan membawa smartphone. Di padang mahsyar, ya Allah, di smartphone saya nih ada Al-Quran, boleh gak saya selamatin keluarga saya? Jangankan keluarga, mantan aja gak bisa. Coba gimana? Jadi emang ada fadilah tertentu, walaupun kita mungkin yang ngomong kayak gini juga belum tentu hafal Al-Quran dengan ayat yang banyak. Tapi setidaknya saya tuh selalu respect banget sama yang menghafal Al-Quran dan menganjurkan. Sampai anak saya sekarang tiga-tiganya sekolahnya khusus tahfiz. Karena saya berharap mereka nggak seperti saya yang baru serius ngafal Quran pas udah gede. Mereka harus tuntas dulu Al-Quran, sisanya boleh belajar sains, belajar apapun lah. Kan dulu ulama-ulama saintis Islam itu hafiz ya rata-rata ya. Jadi kayak ngafal Quran tuh bukan buat mereka, bukan karena mondok, bukan jurusan agama. Itu emang udah kayak jadi jadi budaya yang soleh di antara masyarakat Islam. Aisyah pondok tahfiz, Maryam pondok tahfiz yang pulangnya sebulan sekali. Yang saya cerita, saya juga kadang-kadang bete gitu, gak bisa ketemu anak. Tapi harus sabar. Yahya masuk TK tahfiz. Yang dari TK itu udah mulai belajar tahsinnya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Dia menghafal huruf pakai bahasa Arab. Yang saya pernah sekali tampilin di YouTube ya, yang alifun Allah kayak gitu-gitulah. Saya juga nggak hafal, dia hafal. Artinya saya respect banget dan berharap banget anak-anak menghafal Quran untuk nyelamatin saya nanti di akhirat gitu. Karena saya ngerasa kayak siapa tahu kalau saya belum pantas masuk surga dan belum cukup amalnya, disyafaatin oleh pastinya setelah Rasulullah SAW adalah anak yang hafiz. Gak bisa pakai smartphone, gak bisa pakai Google Drive untuk menyelamatkan keluarga kita di padang mahsyar. Apalagi dapat mahkota. Tapi menyimpannya di smartphone Google Drive boleh-boleh aja, ikhtiar kita untuk memudahkan mendapatkan Al-Quran ketika mau dibaca. Gak masalah pakai smartphone, cuman menghafal dia pasti punya kelebihan sendiri. 1 huruf yang dihafal itu pasti beda. Nah ini adalah orang-orang yang pemikirannya membahayakan, ngaco. Nah fanhas sama. Orang-orang yang tidak beriman tapi dia mempengaruhi orang lain dengan kesalahpahaman terhadap kebenaran. Itulah fanhas. Sehingga dia mengatakan Allah itu fakir, kami itu kaya. Dan itu bukan kata saya loh ya, kata